Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah iman yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami diselamatkan hanya karena iman, kami dibenarkan hanya karena iman yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami semua, sehingga kami yang sebenarnya tidak mau percaya Tuhan Yesus, tapi karena anugerah, karena perbuatan Roh Kudus, kami digerakkan, kami diberikan kerelaan, kerinduan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami pun boleh memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di antara kami. Tolonglah kami yang lemah, tolonglah kami yang kurang iman ini, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, iman kami boleh bertambah, kasih kami boleh bertambah, pengharapan kami boleh bertambah kepada Engkau, Allah pencipta kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Kita akan melanjutkan eksposisi surat Yohanes dari 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Judul perikopnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang wanita yang sedang mengendarai mobil barunya dengan bangganya di jalanan. Kemudian di dalam perjalanan yang begitu panjang itu, dia hampir saja menabrak kendaraan yang lain, mobil yang lain, dan betul-betul hampir terjadi tabrakan besar. Tetapi puji Tuhan, ya tabrakan itu tidak besar, melainkan hanya menggores kendaraan yang lain yang dikendarai oleh seorang pria. Kemudian mereka turun di pinggir jalan, mereka diskusi apa yang terjadi. Ketika sang pria ini mengecek kendaraannya, ternyata kendaraannya memang tergores. Kerusakannya itu minimal, tidak terlalu parah lah. Si perempuan ini sudah kaget, takut ya dengan mobil barunya. Wah, ada kecelakaan lagi ya dengan mobil yang lain. Lalu pria yang penuh simpati ini berkata kepada wanita ini, "Oke, gak apa-apalah, ini cuman kegores sedikit ya. Tapi izinkan saya boleh melihat identitas engkau, ya si wanita ini." Karena mungkin si pria ini berpikir, ini seorang wanita, mobilnya baru, terus mungkin ada pikiran, ya untuk keamanan saja lah. Dia ingin melihat identitas wanita itu, terus meminta mungkin STNK-nya ya. Sehingga si wanita ini kemudian, wah, Oke, saya tunjukkan identitas saya. Lalu dia menarik tasnya, terus kemudian mencari-cari, ya, merogoh dokumen yang mau ditunjukkan kepada seorang pria tersebut. Kemudian ketika dia mengaduk-aduk tas yang biasanya kalau wanita kan tasnya penuh dengan macam-macam ya, apotek masuk di tas itu gitu ya, terus macam-macam kebersihan, make up masuk tas itu sehingga susah nyari-nyarinya. Akhirnya ketika dia cari-cari, terus ada secari kertas yang keluar dari tasnya. Terus kemudian dia keluar, terus dia lihat apa itu. Dan kemudian si wanita ini membaca ya sebuah tulisan di secari kertas itu. Dan kemudian tulisan itu adalah dari suaminya si wanita itu. Terus tulisannya berbunyi demikian, "Kaulah yang kucintai, bukan mobilnya. It's you I love, not the car." Ya, kamulah pribadi yang kucintai, bukan mobil barunya.
Dan kemudian kita bisa melihat entah kenapa sang suami menaruh tulisan kertas tersebut, tapi intinya sang suami ingin menyatakan bahwa aku itu mencintai pribadi sang istri, bukan apa yang dimiliki oleh sang istri tersebut, meskipun itu harta kendaraan yang begitu bernilai. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini yang lumayan lucu ini, kita diingatkan ya kembali tentang kasih, tentang arah kasih. Seringkali orang Kristen itu lebih mengasihi apa yang diberikan oleh Allah. Berkat Allah itu lebih kita cintai daripada pribadi Allah itu sendiri. Kita lebih mencintai karya Allah, meskipun tidak salah ya untuk mencintai, bersyukur atas pekerjaan Allah, pemberian Allah. Tetapi yang salah adalah kita mencintai pemberian Allah melebihi pribadi Allah itu sendiri. Kita lebih senang berkat Allah daripada pribadi Allah itu sendiri. Padahal berkat itu adalah pemberian Allah, bukan Allahnya. Dan Allah itu adalah Allah yang murah hati. Dia memberikan banyak berkatnya bahkan kepada orang yang tidak percaya kepadanya. Bahkan kepada orang yang melawan kehendak Allah, Allah itu memberikan berkatnya kepada begitu banyak orang. Malah kita memberhalakan berkat Allah daripada Yesus Kristus itu sendiri. Kita membuang Tuhan, menyukai berkat-berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ditanya, kita itu lebih senang uang atau Tuhan? Ya, kita itu lebih senang uang, berkat Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Lebih senang jalan-jalan atau pelayanan untuk Tuhan? Lebih senang diberi atau memberi untuk Tuhan? Saya rasa kalau kita ditanya demikian, kita tahu ya teorinya ya, apalagi orang reform tahulah ya, masa jawab yang ngaco-ngaco ya, yang jelek-jelek seperti itu. Kita pasti jawabnya benar semua. Lebih penting Tuhan, lebih penting pelayanan kepada Tuhan, lebih penting memberi sesuatu kepada Tuhan, karena lebih baik memberi daripada menerima. Kita tahu firman Tuhan, tetapi prakteknya belum tentu kita betul-betul demikian. Betul-betul kita itu mencintai Tuhan melebihi harta. Betul-betul mencintai firman Tuhan itu melebihi emas. Belum tentu, kita lemah. Kita tidak boleh mencintai atau mengasihi berkat Tuhan melebihi Tuhan sendiri. Justru Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian sedang diberkati oleh Tuhan. Kalau bisa datang ke gereja, itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, itu berkat Tuhan. Justru kalau kita diberkati oleh Tuhan, seharusnya kita bukan mengasihi berkat Tuhan, tetapi justru lebih mengutamakan dan mengasihi Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita tahu apa sih hukum yang terutama yang Tuhan berikan kepada setiap manusia? Apa sih hukum terutama yang Tuhan nyatakan? Nah, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang Farisi ini orang yang pintar. Justru pertanyaan kritis keluar dari orang Farisi yang tidak mengenal Yesus dengan benar. Orang Farisi bertanya kepada Yesus Kristus, meskipun dengan motivasi yang jahat, ingin mencelakakan Yesus Kristus, ingin merendahkan Yesus Kristus. Tapi pertanyaan orang Farisi ini sangat penting, sehingga ini menjadi sebuah prinsip hidup orang Kristen, yaitu apa? Orang Farisi ini bertanya, "Guru, apakah yang harus kami pelajari tentang hukum yang terutama? Manakah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat?" Yesus tahu orang Farisi ini adalah orang yang melawan dia, tapi Yesus tetap jawab ya pertanyaan orang Farisi ini, karena ini penting sekali. Guru, mana sih hukum yang paling penting di antara seluruh hukum Taurat, seluruh firman Tuhan? Apa sih yang paling penting yang harus kami lakukan? Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu sendiri." Hukum yang terutama adalah kasihilah Allah. Dan Yesus melanjutkan, hukum kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjalankan hukum terutama ini, kita perlu mengerti apa sih maksud Yesus ketika Yesus menyatakan hukum yang terutama itu seperti itu.
Kalau kita cuman hafal saja, tidak mengerti maknanya, itu sia-sia. Itu cuman di otak dihafal, tidak direnungkan, tidak dihidupi. Maka untuk bisa belajar merenungkan dan menghidupi, kita perlu mengerti makna dari setiap kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan berikan. Sekarang kita akan melihat makna hukum yang terutama. Di sini John Piper menjelaskan ya. Apa sih mengasihi Allah? Artinya mengasihi Allah yaitu bicara soal tindakan aktif dari kita untuk meninggikan Allah. Ya, coba kita lihat slide-nya ya, saudara sekalian. Nah, meninggikan Allah berarti apa? Mengasihi Allah berarti meninggikan Allah, kemudian menikmati, menghargai, menganggap bernilai Allah itu sendiri. Itu adalah mengasihi Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan katakan engkau mengasihi Allah kalau tidak meninggikan Allah, menikmati Allah, dan juga menghargai Allah dan menganggap Allah itu betul-betul bernilai dalam kehidupan saya. Kalau belum melakukan semuanya itu, kita belum mengasihi Allah. Dan kemudian, cara-caranya sudah Tuhan jelaskan. Hukum terutama itu seperti ini, dan cara-caranya untuk mengasihi Allah adalah dengan 4 hal. Ya, dengan 4 hal, yaitu tentang apa? Hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, 4 makna ini sebenarnya punya fokus yang berbeda-beda. Makanya dibedakan. Ya, ada bicara soal hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Ini beda, fokusnya beda, tetapi kita harus mengerti di dalam kerangka saling tumpang tindih. Jadi ada satu koneksi dengan yang lainnya. Ada satu kaitan antara hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Meskipun keempatnya bisa dibedakan. Nah, hati, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat, hati itu memiliki pikiran, dan pikiran memiliki hati. Itu maksudnya tumpang tindih. Hati punya pikiran, emosi kan, hati itu emosi kan. Tetapi pikiran juga punya emosi. Emosi punya pikiran, pikiran punya emosi. Nah, itu namanya tumpang tindih. Hati dan pikiran adalah bagian dari jiwa. Jiwa kalau nggak ada emosi, itu betul-betul jiwa kah? Jiwa kalau tidak ada pikiran, betul-betul jiwa kah? Tidak. Ya, jiwa itu punya roh ya, atau roh ya. Roh atau jiwa ini punya hati dan juga pikiran. Jiwa adalah kepenuhan dari kehidupan manusia, dan bahkan jiwa pun bisa dipisahkan dengan tubuh, terpisah dari tubuh. Tubuh manusia bisa mati, tetapi jiwanya hidup selama-lamanya. Ya, jiwa mencakup hati dan pikiran. Hati dan pikiran adalah bagian dari jiwa. Ya, sudah mulai panas Bapak Ibu saudara, kepala kita ya, rumit ya. Ternyata perintah utama dari Yesus Kristus ini. Hati berarti apa Bapak Ibu saudara sekalian? Pusat keberadaan hasrat dan emosi kita. Tetapi ingat lagi, tanpa mengesampingkan pikiran. Waktu kita mengatakan kami mengasihi Allah, ada pikirannya dong, mikir. Mengasihi Allah itu caranya bagaimana? Masa gak mikir gitu ya? Kasih yang buta, pokoknya kasih Allah, kasihlah. Pikir ya, jangan cuman emosional saja, emosional ya. Jiwa, keberadaan kita sebagai manusia yang utuh atau hidup, dan pikiran itu adalah kapasitas berpikir kita. Dan kemudian di dalam Markus itu lebih lengkap, ya, itu ada kekuatan, kapasitas ketahanan fisik sekaligus mental, khususnya waktu kita mengasihi Allah itu banyak penderitaan. Ya, banyak kesulitan, banyak ketakutan. Bapak Ibu saudara tidak mengalami ya orang-orang yang menjadi liturgis di kebaktian umum ini, persiapannya sampai malam-malam nggak bisa tidur ya, terus mungkin mau ke toilet terus ya, tegang. Itu apa? Kalau tidak ada kekuatan nggak bisa melakukan pelayanan kepada Tuhan ya. Butuh ketahanan fisik sehat dulu, kemudian mentalnya kuat untuk memimpin pujian. Terus teratur ya, liturginya teratur, step-stepnya jangan sampai kelupaan. Kalau kelupaan nanti banyak yang menghakimi gitu ya. Banyak yang menegur, lupa apa itu ya. Oh ya, aduh. Terus itu pun perlu kekuatan, dapat teguran dari orang ya. Kalau hamba Tuhannya menegur nggak ya? Wah, kayaknya hamba Tuhannya baik-baik ya. Itu orang lain yang suka menghakimi ya. Nah Bapak Ibu saudara ini ya, kita itu singkatnya, mengasihi Allah itu adalah dengan seluruh keberadaan kita. Seluruh keberadaan kita itu apa? Hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita kasihi Allah, meninggikan Allah. Itu adalah hukum yang terutama. Hukum yang terutama, perintah Allah yang utama cuma satu.
tapi susahnya minta ampun. Tuntutannya begitu tinggi, begitu sempurna. Kasihilah Allah dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, dan jiwa kita sendiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus jalankan ya hukum yang terutama ini? Kenapa sih kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita? Dalam satu perikop, dalam 1 Yohanes 4 pembahasan kita pada hari ini, di situ tersedia jawaban dari pertanyaan ini. Ya, ada 5 jawaban yang Yohanes jelaskan kenapa kita harus menjalankan hukum yang terutama ini, kenapa kita harus jalankan perintah Yesus untuk saling mengasihi, untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Nah, yang pertama, ya jawaban pertama adalah sebab perintah kasih, ya hukum yang terutama ini, dan kasih itu sendiri berasal dari Allah. Kita harus tahu perintah itu dari Yesus. Kasih itu dari Allah sendiri, maka mau tidak mau, itu adalah menjadi hukum terutama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita akan menolak pemberian yang terbesar dari presiden atau pemimpin negara? Gak perlu pemberian dari presiden, saya bisa hidup dengan usaha saya sendiri. Kalau kita pikirkan coba ya, apa sih yang presiden atau pemimpin negara bisa berikan kepada rakyatnya? Pemberian apa yang terbesar yang bisa dilakukan oleh pemimpin negara kepada rakyatnya? Apakah nyawanya? Tidak. Pemberian yang terbesar yang dapat diberikan oleh presiden kepada rakyatnya adalah kesejahteraan hidup, kedamaian, kebebasan untuk menyatakan iman, ya, untuk beribadah dan lain-lain. Hal itu bisa dianggap sebagai pemberian yang terbesar. Sebuah kasih yang berasal dari presiden. Apakah kita akan menolaknya? Gak perlu, saya gak butuh sejahtera, saya gak butuh damai-damai, saya orangnya suka perang kok, ya. Saya suka melawan orang. Saya gak butuh kebebasan untuk bisa menyatakan iman, saya terkungkung aja gak apa-apa lah, dipasung aja lah di rumah gak apa-apa, ya. Wah, itu adalah perkataan yang sombong sekali. Waktu kita melihat bahwa Yesus memberikan hukum yang terutama yaitu perintah kasih itu karena Yesus sudah menyatakan kasih yang begitu besar kepada kita semua. Perintah kasih itu asalnya dari Allah dan demi kebaikan kita sendiri. Waktu kita menjalankan hukum terutama itu demi kebaikan kita sendiri. Orang bodoh yang tidak mau jalankan perintah utama tersebut. Itu adalah pemberian yang begitu besar setelah Yesus memberikan nyawanya bagi kita, yaitu arah hidup. Kamu harus kasihi Allah dengan seluruh keberadaan hidupmu. Arthur Pink, seorang teolog, mengatakan ya, banyak orang di bumi ini bicara tentang kasih Allah yang sama sekali asing dengan konsep Allah adalah kasih. Kita banyak bicara soal kasih. Kasih itu begini loh, kamu harus begini, harus perhatian, harus begini dan begitu. Tapi dia sendiri asing dengan yang adalah Allah yang adalah kasih. Dia sendiri nggak mengenal Allah yang adalah kasih. Bagaimana dia bisa menentukan kasih itu yang seperti ini harusnya? Malah yang dia tentukan adalah kasih yang egois, kasih yang berpusat pada diri. Kamu mengasihi saya dengan definisi kasih dari saya sendiri. Nah itu bahaya sekali. Kita nggak kenal konsep Allah yang adalah kasih, terus belajar mengajari orang atau sok tahu lah tentang kasih itu bagaimana. Harus begini, harus begitu. Kata siapa harus begini dan begitu? Ya, kata siapa? Lihat Alkitab, lihat firman Tuhan bagaimana kasih Allah itu dinyatakan. Kita bicara soal kasih, tahu soal kasih, tapi ternyata kita tidak ada relasi kasih dengan Allah yang adalah kasih, itu sia-sia. Itu bahaya. Itu adalah kasih yang egois. Itu adalah kita memiliki arah atau objek kasih yang salah. Karena kita tidak mengenal Allah yang adalah kasih dan kita tidak mengasihi Allah, maka seluruh kasih itu adanya adalah kasih yang berdosa. Kasih yang egois, kasih yang memuliakan diri, kasih kepada objek yang salah. Kalau kita tidak betul-betul memiliki relasi dengan Allah sejati. Sangat disayangkan bila orang Kristen tidak memiliki cinta sejati untuk Tuhan. Kok bisa ya orang Kristen tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, tidak menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh? Kok bisa ya? Apakah betul orang-orang itu yang mengaku Kristen itu betul-betul mengenal Allah sebagai Allah yang penuh kasih?
Bila kita semakin mengenal Allah dan kasih-Nya, tidak mungkin kita menjadi orang Kristen yang tidak penuh kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 yang barusan kita baca, dikatakan Allah adalah kasih. Ini salah satu tesis dari Rasul Yohanes yang begitu indah, begitu bagus. Selain Allah adalah terang. Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Allah kasih bukan berarti dia tidak adil. Allah yang adil bukan berarti dia itu tidak mengasihi. Allah itu kasih. Dan tetapi kita perlu mengingat bahwa Allah itu mengasihi kita, tetapi dirinya pun sendiri adalah kasih. Ya, kasih bukan selalu sifat Allah. Ini kata Arthur Pink mengatakan demikian. Kasih tidak selalu sifat Allah, melainkan kasih adalah natur Allah itu sendiri. Ya, kasih itu betul-betul natur Allah, jati diri Allah, kurang lebih ya seperti itu. Maka waktu kita ditanya tentang atribut atau sifat Allah, kalau kita kontraskan lah ya, antara Allah yang kasih dengan Allah yang adil, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita urutkan sifat Allah itu mendingan yang mana? Saya menyukai Allah yang kasih atau saya suka Allah yang adil? Ya, pasti jawabannya saya sukanya Allah yang kasih dong. Ya, masa Allah yang adil saya sukai? Meskipun kita harus menyukai, karena itu sifat Allah ya. Maka kita bisa melihat kasih itu the very nature of God. Betul-betul naturnya Allah. Kita lihat ya, kalau kita ingat di kekekalan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum dunia ada, sebelum malaikat ada, hanya ada siapa? Allah Tritunggal. Apa yang Allah Tritunggal lakukan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kekekalan? Saling mengadili gitu ya, mengadili, yuk kamu salah ya, atau apa, jangan salah, jangan berdosa. Bukan. Waktu sebelum dunia ada, sebelum ciptaan Tuhan tidak ada ya, belum ada gitu. Allah itu saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, dan begitu indah relasinya sehingga Allah itu adalah Allah yang cukup. Cukup. Dia tidak perlu ciptaannya, dia tidak bergantung pada ciptaannya. Justru ketika kita melihat satu tindakan Allah menciptakan malaikat, menciptakan bumi ini, menciptakan hewan, tumbuhan, manusia yang dia tidak perlu, itu karena apa? Kasihnya pada ciptaannya. Tapi Allah yang kasih itu ketika melihat ciptaannya berdosa, Allah menunjukkan sifat keadilannya. Inilah urutan Allah, urutan sifat Allah. Allah itu kasih dulu, jangan adil dulu. Ya, kita mengenal Allah yang kasih pertama-tama. Dan kemudian setelah kita belajar mengenal Allah yang kasih, oh kita tahu Allah membenci dosa. Allah menghakimi manusia, menilai kehidupan manusia, dan manusia pun seluruh kehidupannya harus bertanggung jawab kepada Allah karena Allah sudah menciptakan mereka. Maka dari itu kita perlu belajar ya penuh kasih. Jangan sampai kita orang reform penuh penghakiman dulu ya. Penuh kasih dulu aja. Nanti kita hakimi baik-baik ya, pelan-pelan kita hakimi setelah dia sudah terkunci dan terjebak di gereja ini, kita hakimi, kita potong ranting yang tidak berbuah. Ya. Itu baru ya, jangan ke depan wah langsung menyatakan kekejaman akhirnya ya, bukan keadilan Allah, kekejaman Allah. Oh Allah orang Kristen itu kejam ya, enggak. Kita menyatakan belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan kepada banyak orang. Lalu alasan kedua kenapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita? Jawabannya adalah sebab praktek kasih menyatakan bahwa kita mengenal Allah dan sudah dilahir kembalikan oleh Roh Kudus. Waktu kita mengasihi, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah itu tidak berhenti di dalam kasih Allah itu sendiri, yang mengasihi Allah melainkan akan ditunjukkan kepada mengasihi yang kelihatan, sesuai dengan kasih Allah, maka itu menunjukkan sebuah pengakuan iman kita. Kita tahu sebagai orang Kristen, iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, iman tanpa perbuatan itu mati, maka tidak ada iman yang tanpa perbuatan. Waktu kita mengatakan saya mengasihi Allah, saya hidup di dalam kasih Allah, saya mengerti kasih Allah, saya mengenal Allah yang adalah kasih, maka pengakuan iman kita apa? Yaitu saya meninggikan Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Itu iman kita. Bukan saja itu, kenapa kita harus menaati hukum terutama ini? Itu menyatakan identitas kita sebagai orang Kristen. Saya orang Kristen.
Ya, saya orang Kristen, saya sudah percaya Yesus, saya mengasihi Yesus, Yesus mengasihi saya milik Yesus, Yesus milik saya. Maka yang harus saya lakukan, yang saya harus bentuk dalam diri saya adalah lebih lagi mengasihi Tuhan dan sesama. Kita tahu bahwa identitas kita itu tidak akan berubah. Sekali kita Kristen selama-lamanya. Sekali kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita mengalami kebangkitan roh, kita akan hidup selama-lamanya. Ya, kita akan memiliki relasi dengan Kristus. Masalahnya, relasi itu relasi yang rusak, relasi yang buruk, relasi yang saling mendukakan. Tuhan tidak pernah mendukakan kita ya. Kita mendukakan Roh Kudus, ataukah kita tuh menyenangkan Roh Kudus? Relasi yang rusak enggak? Waktu kita sudah hidup rohani kita ya. Maka dari itu Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita senantiasa dikuduskan. Senantiasa diperbaharui dan mendorong kita untuk melakukan perintah yang utama dari Yesus Kristus ini ya. Yaitu apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi Allah, orang akan melihat siapa kita. Ya. Jangan pikir pelayanan di gereja itu cuma internal ya. Internal itu efeknya juga ke eksternal. Tetapi jangan sampai kita memiliki alasan kita harus internal dulu baru eksternal, nggak boleh. Simultan, tumpang tindih aja. Internal kerjain, eksternal kerjain, itu maka pengaruhnya akan besar bagi masyarakat sekitar. Orang-orang waktu KKR regional kurang lebih 800-900 anak di tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang sepinggir jalan itu tahu semua. Oh pas acara rame-rame itu ya. Ya, setidaknya mereka tahulah ada kabar apa sih yang mereka anak-anak lakukan, guru-guru kumpulkan di tempat ini untuk ngapain sih? Oh, Paskah. Itu saja mereka kalau mikir, otaknya mikir aja bisa dapat kok berita Injil itu ya. Kecuali orang yang cuek ya, orang yang tidak mikir ya nggak akan dapat. Jadi gitulah ya, kasih itu betul-betul besar kuasanya. Ya, bahkan kalau kita agung-agungkan gereja Reform Injili. Ya, itu luar biasa kan ya. Reform, kembali ke Alkitab, Injili, pergi keluar. Sudah Injili, kembali lagi ke Alkitab. Sudah kembali ke Alkitab, pergi lagi keluar. Wah, luar biasa. Tetapi itu tidak sesempurna kasih Allah. Kasih Allah itu paling sempurna. Dan ketika kita menjalankan kasih segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hati, segenap pikiran, kita akan melakukan apa yang diharapkan gereja ini. Menjadi orang reform, dan menjadi orang Injili. Dasarnya apa? Kasih Allah. Alasan ketiga, jawaban ketiga kenapa kita menjalankan hukum terutama adalah sebab Allah sudah menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita dan Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan Allah juga sudah menyatakan kasih-Nya bukan di jauh sana ya, tapi di tengah-tengah kita. Allah mengutus Yesus Kristus, anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh Yesus Kristus. Dan Yesus datang ke dunia ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Allah telah menyatakan kasih-Nya pada kita. Kasih yang dinyatakan adalah kasih yang begitu indah dan begitu baik. Dan anugerahnya itu begitu besar. Kita bisa katakan kasih yang ada di tengah-tengah kita itu dari Allah adalah kasih yang inkarnasi. Kasih yang mau merendahkan diri demi orang-orang yang dikasih itu mengenal Allah. Ya, pergi, kasih yang pergi. Yesus mengabarkan Injil. Ya, Yesus mengabarkan Injil dengan pergi dari surga ke dunia untuk bisa membawa orang-orang di dunia masuk ke surga. Itu kasih yang inkarnasi. Itu spirit of incarnation. Spirit merendahkan diri, menjangkau orang. Yang Rasul Paulus lakukan adalah dia hidup seperti orang Yunani, kurang lebih ya, gaya hidupnya dia berpola pikir seperti orang Yahudi dan lain-lain. Dia untuk menjangkau banyak orang kepada Bapa di surga. Dan Allah yang ada di tengah-tengah kita, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, sudah menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita tadinya musuh Allah, kita yang salah, bukan Allah. Dan tapi kita menjadi orang yang melawan Allah, tapi sudah diampuni oleh Yesus Kristus, oleh Allah Bapa, dan kita pun sudah diberikan pertobatan. Yesus menanggung hukuman dosa kita, dan Yesus taat sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dan kemudian Rasul Yohanes menekankan dalam perikop ini, inilah kasih itu, ya, this is the love
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kita perhatikan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kapan Allah itu lebih dulu mengasihi kita? Bukan 2000 tahun lalu saja ketika Yesus menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib, tetapi bahkan sebelum dunia ini ada, Allah telah mengasihi kita. Allah sudah merancangkan, ini adalah orang-orang yang akan kukasihi, akan kupilih. Sebelum dunia ada, itu berarti sebelum kita ada, sebelum kita eksis, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu dengan rencananya yang ajaib itu. Lalu, waktu kita sudah diciptakan, Allah juga telah mengasihi kita bahkan sebelum kita bisa berelasi dengan Allah. Allah mengasihi kita sebelum kita mengasihi Allah itu sendiri. Itu kasih Allah yang luar biasa. Sebelum kita ada, sebelum kita mampu mengasihi Allah, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan bahkan yang terbesar yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma, Tuhan telah mengasihi kita ketika kita berdosa. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah kenapa kita harus jalankan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah segenap keberadaan kita dan juga mengasihi sesama kita manusia. Jawaban yang keempat, kenapa kita harus jalankan hukum terutama ini? Sebab kasih Allah itu sedemikian besarnya. Besarnya sebesar apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Pokoknya sangat besar lah ya. Besar sekali, pokoknya sangat besar ya. Kasih Allah itu begitu panjang, Rasul Paulus menjelaskan begitu panjang, tinggi, lebar, luas, dalam, tak terselami. Kasih Allah yang begitu agung dan mulia. Kasih Allah itu begitu besar, saking besarnya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kurang lebih gambarannya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu seperti kita itu tenggelam dalam kasih Allah. Kalau kita tenggelam di air ya, kita berenang lah ya, kita nggak akan terpisah dari air itu. Air itu akan terus berada di sekitar kita. Kita tenggelam kok, kita masuk ke air ya. Nah kasih Allah itu seperti itu, ada terus di sekitar kita. Ada di kepala kita, ada di tangan kita, ada di nafas kita, ada di kaki kita, ada di seluruh tubuh kita, bahkan seluruh dunia ini. Kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Inilah kasih Allah yang tak terbatas. Kasihnya itu memenuhi surga dan bumi. Kasihnya itu nyata di sepanjang sejarah manusia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua ada kasih Allah ya. Dan kasih Allah ada terus dalam kehidupan kita. Kasih Allah tanpa batas. Tuhan itu kaya akan kasih. Dan kasihnya tidak bisa diukur oleh apapun. Alkitab pun menggambarkan bahwa kasihnya itu sampai tak terkatakan oleh mulut kita. Sampai kita gak bisa mengekspresikan diri kita itu betapa besar kasih Allah yang begitu mulia itu. Sampai tak terkatakan mulut kita. Kita mau ngomong apa juga gak bisa. Itu terlalu besar. Sehingga kita tidak bisa mengekspresikan kasih Allah itu. Bahkan kasih Allah itu melampaui pikiran kita, pengetahuan kita. Gak masuk pikiran kita kasih Allah itu. Emosi kita, perasaan kita tidak bisa menampung kasih Allah yang begitu besar itu. Wah luar biasa. Kasih Allah melebihi luasnya benua, luasnya samudra raya, bahkan melebihi galaksi apapun yang ada di dunia ini. Kasih Allah itu besar sekali. Ya, kasih Allah itu tidak berkesudahan. Maka dari itu, ketika kita bisa menjalankan kasih Allah, kita bisa mengasihi Allah, kita bisa mengasihi sesama, bukankah itu perbuatan yang besar? Bukankah itu perbuatan yang agung dan mulia? Kita bisa mengasihi loh. Ya, kasih Allah itu padahal begitu besar. Maka keterlaluan kalau kita tidak menjalankan hukum yang terutama ini. Dan alasan terakhir, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita? Jawaban kelima adalah sebab kita harus punya keinginan ya. Kita ingin kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Ya, kita ingin kasih Allah itu tidak banyak cacat celahnya. Ya, kasih Allah itu tidak kita jangan sampai kita tidak menghargai kasih Allah itu.
Nah, kita seringkali sudah belajar tentang love chapter, yaitu 1 Korintus 13. Ya, 1 Korintus 13 dijelaskan bahwa kasih itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Ya, kasih itu sangat-sangat penting dalam hidup kita, melebihi mujizat, melebihi pengetahuan, melebihi segala bahasa malaikat sekalipun. Kalau memang melebihi segala mujizat, maka yang kita tekankan bukan mujizatnya, melainkan kasihnya. Kalau memang melebihi segala bahasa malaikat pun lebih kurang daripada kasih, maka kita harus tekankan kasih, bukan bahasa. Ya. Kemudian bahkan itu melebihi pengetahuan, kita tidak menekankan pikiran kita yang pintar dan rumit, kita menekankan kasih. Meskipun di dalam kasih itu mencakup berbagai macam hal ya. Kemudian dijelaskan sifat-sifat kasih. Kasih itu apa? Kalau kita ingat dengar lagu-lagu Kristen ya, itu sangat bagus ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak iri hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak cari keuntungan diri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu yang borok, yang jelek, gak perlu dibuka, banyak orang tahu. Kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Wah, indah ya. Bagaimana mengubah orang yang pemarah jadi tidak pemarah? Kasih Allah. Bagaimana orang yang menyimpan dendam akhirnya tidak menjadi menyimpan dendam lagi? Kasih Allah. Bagaimana mengubah orang yang tidak sabaran, ya pengen wah ya kasih Allah lah ya. Butuh kasih Allah. Kasih itu aktif melakukan kebaikan dengan dasar kasih Allah dan berpusat pada diri Allah sendiri. Kemudian ada seorang teolog yang berkomentar tentang 1 Korintus 13 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini saya kutip dari Pendeta Dawis yang mengutip dari teolog lain, dan akhirnya saya kutip juga. Jadi ini hamba Tuhan tuh memang, hamba Tuhan Reform suka mengutip-ngutip gitu ya. Ngutip-ngutip kebenaran, kita suka mencari mutiara kebenaran di mana-mana. Terus seorang teolog itu mengatakan bahwa kasih dalam 1 Korintus itu sebenarnya bicara tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kurang lebih ini tafsiran komentar ya. Kasih dalam 1 Korintus itu bisa diubah dengan kata Yesus. Yesus itu sabar, kita ganti ya. Yesus itu murah hati, Yesus itu tidak iri hati, Yesus tidak sombong, Yesus tidak memegahkan diri, Yesus tidak melakukan yang tidak sopan, Yesus tidak cari keuntungan diri, Yesus tidak pemarah, Yesus tidak menyimpan kesalahan orang, Yesus tidak bersukacita karena ketidakadilan, Yesus bersukacita karena kebenaran, Yesus menutupi segala sesuatu, Yesus percaya segala sesuatu, Yesus mengharapkan segala sesuatu, Yesus sabar menanggung segala sesuatu. Akan menjadi ayat yang indah. Tapi kalau kita ganti dengan nama kita sendiri, itu banyak keluhan. Kayaknya enggak gitu deh. Marvin apakah tidak pemarah? Wah, pemarah kayaknya ya mungkin ya. Marvin apakah tidak menyimpan kesalahan orang? Menyimpan mungkin ya. Itu manusia berdosa. Nah inilah maksudnya kita ingin sempurna dalam kasih Allah. Kita ingin seperti Yesus Kristus yang penuh kasih. Kita ingin menjadi orang yang sabar. Kita tidak ingin menjadi orang yang pemarah. Kita ingin menjadi orang yang tidak simpan-simpan kesalahan orang kemudian meledak. Kita ingin menjadi orang yang serupa dengan Yesus Kristus. Nah kita berdoa supaya kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita. Semakin lama kita menjadi seorang Kristen tuh yang penuh kasih. Itu cita-cita yang harus kita miliki. Anak-anak semua, ya anak-anak Kristen, agama Kristen, ke gereja Kristen, harus punya cita-cita, aku ingin menjadi orang Kristen yang penuh kasih. Semakin lama kita menjadi orang yang penuh kasih. Dan yang terakhir mari kita baca sama-sama ayat ini, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesianya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Be imitators of God. Therefore, as dearly loved children and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah.
Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita sama-sama menjadi imitators of God, peniru-peniru Allah, penurut-penurut Allah. Seperti seorang anak yang dikasihi oleh Tuhan, oleh bapaknya, anak itu ingin menjadi orang yang seperti orang tua mereka. Menjadi orang yang seperti orang papa dan mama yang mengasihi dia. Saya ingin, karena kasih orang tua begitu besar. Demikian juga kita adalah anak-anak Allah, kita pun sudah mendapatkan kasih yang terbesar dari Yesus Kristus. Apa sih alasan kita tidak mau menjalankan hukum yang terutama ini? Apa sih alasan kita kok nggak mau mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran dan kekuatan kita? Nggak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Tidak ada alasan kita menolak untuk menjalankan perintah utama ini. Menutup khotbah ini, kita akan merenungkan sebuah lagu tentang Karena Kasihnya, judulnya ya. Atau bahasa Inggrisnya itu cukup bagus, It Was Love. Itu karena kasihnya yang masa lampau itu. Lagu ini adalah lagu yang biasa dinyanyikan pada Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena mengingat cinta kasih Yesus yang begitu besar. Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian, dan anak-anak sekalian semuanya. Itu karena kasih yang begitu besar. Lagu ini memiliki keunikan, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Meskipun saya sempat cari background lagu ini apa, tapi kayaknya nggak terlalu ada ya background songnya ya. Dan akhirnya saya ya cuman melihat bahwa keunikannya adalah kalimat-kalimatnya itu banyak menanyakan, ya bedakan ya, mempertanyakan dengan menanyakan. Kalau mempertanyakan lebih kayak kritis, tidak setuju, ya saya nggak setuju ini. Tapi kalau cuman menanyakan, kenapa sih Tuhan Yesus melakukan ini dan itu? Ya itu ada kerendahan hati ya. Kalau mempertanyakan itu lebih ke arah, wah saya nggak setuju, udah nggak setuju dulu gitu ya. Udah nggak setuju terus tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Meragukan, ya mengkhawatirkan, gitu, mencurigai, itu kayak mempertanyakan. Tapi kalau bertanya, ya menanyakan Tuhan, kenapa sih Tuhan Yesus begini dan begitu? Pengen tahu itu dan pengen belajar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, lagu dari kalimat-kalimat itu banyak menanyakan perbuatan Yesus di bumi dan kemudian ditutup dengan sebuah jawaban, satu jawaban saja cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan tentang perbuatan Yesus Kristus. Mari kita jalankan videonya dan saya minta ya, mumpung lagi ada anak-anak sekolah minggu ya, anak-anak sekolah minggu yang menyanyikannya untuk kita semua. Orang dewasa ya, coba. Nah sekarang kan biasanya ayo disuruh nyanyi, sekarang diem ya, belajar diam. Kemudian merenungkan kata-kata dari lagu ini. Anak-anak sekolah minggu boleh nyanyi ya, anak-anak ya. Di sini menyanyikan, lihat teksnya, dan yang kita yang dewasa merenungkan kalimat demi kalimat dari lagu ini. Mari kita saksikan video klip ini. Anak-anak sekolah minggu boleh menyanyikan bagi kita semua ya. Mari kita sama-sama nyanyikan anak-anak. Ngapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Ngapa Yesus menderita di dera,
kiranya kita menjalani hari-hari, ketika kita bangun pagi, kita jangan tanya, Tuhan berkat apa yang Engkau sediakan untuk aku? Tolong Tuhan berkatilah aku, tolonglah aku. Bapak Ibu saudara sekalian, permohonan itu sudah pasti Tuhan kerjakan. Yang perlu kita tanya ketika bangun pagi, ketika kita berdoa kepada Tuhan adalah, Tuhan, apakah Engkau sudah melihat hidupku ini mengasihi Engkau? Tuhan, apakah Engkau disenangkan lewat kehidupanku? Tuhan, bagaimana aku bisa mengasihi Engkau lebih dari segalanya? Apa yang aku bisa lakukan sebagai wujud aku mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, dan kekuatan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ampuni jikalau kami tidak merasakan kasih-Mu yang begitu besar, dan ampuni juga jikalau kami seringkali membenci sesama kami manusia, bahkan kami juga melupakan Tuhan, tidak meninggikan Tuhan, kami sudah melawan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan yang kiranya boleh berkati kami, berikan kami kekuatan terus untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan yang begitu baik atas hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi orang Kristen yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh dengan kemurahan hati, dan kami pun semakin sempurna di dalam kasih Tuhan. Pimpinlah kehidupan kami, keluarga kami, Tuhan yang boleh pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.